Pagi anak-anak. Selamat siang, Bu. Pagi, Bu. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai objek IPA dan pengamatannya. Apa kalian siap untuk pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini bukan share. Apakah kelihatan? PPT-nya? Kelihatan, Bu. Di sini kita akan belajar mengenai objek IPA dan pengamatannya. Nah, apakah kalian tahu apa itu IPA? Ilmu pengetahuan alam, Bu. Ya, IPA itu adalah yaitu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di alam sekitar kita. Nah, IPA itu dibagi dalam beberapa bidang. Yaitu yang pertama ada fisika, ilmu yang mempelajari tentang unsur penyusun alam dan gaya yang bekerja. Yang kedua, kimia, yaitu ilmu yang mempelajari tentang penyusun dan perubahan zat. Yang ketiga, biologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Dan yang terakhir yaitu ada astronomi, ilmu yang mempelajari tentang planet, bintang, dan tata surya. Nah, kan tadi sudah dijelaskan bahwa IPA itu adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada di alam sekitar kita. Nah, selanjutnya, apa saja yang terdapat di alam sekitar kita? Apakah ada yang tahu? Fanti mungkin? Iya, Bu. Misalnya kayak kucing, Bu. Hewan. Ya. Yang terdapat di alam sekitar itu ada dua, yaitu makhluk hidup dan makhluk atau benda tak hidup. Nah, selanjutnya kita masuk ke objek IPA. Objek IPA terbagi menjadi dua, yaitu ada objek biotik dan objek abiotik. Apakah ada yang tahu pengertian objek biotik dan objek abiotik? Tidak, Bu. Tidak tahu. Oke, kalau Tidak gitu, tahu, Bu. Ibu yang menjelaskan ya. Objek biotik yaitu objek yang terdiri dari makhluk hidup. Sedangkan objek abiotik yaitu objek yang terdiri dari makhluk atau benda tak hidup. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh makhluk hidup. Nah, contoh makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan contoh makhluk atau benda tak hidup yaitu ada tanah, batu, rumah, dan juga awan. Nah, selanjutnya kita masuk ke 3 langkah penyelidikan IPA. Apa ada yang tahu apa saja 3 langkah penyelidikan dalam IPA? Dari Rizka Norsela ada? Ada, Bu. Rizka, tahu nggak 3 langkah penyelidikan IPA? Tidak tahu, Bu. Apa, Rizka? Oke, jawaban. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan ya. 3 langkah penyelidikan IPA itu biasa sering Ibu sebut dengan PIKO. Apa itu PIKO? Yang pertama P, pengamatan. Yang kedua I, inferensi. Yang ketiga komunikasi atau mengkomunikasikan. Nah, selanjutnya kita akan lihat penjelasan dari masing-masing. Pengamatan yaitu proses mengamati suatu objek dengan menggunakan panca indera atau alat peraga. Nah, panca indera itu ada mata, telinga, dan lain-lain. Sedangkan jika kita menggunakan alat peraga, seperti pada gambar, kita bisa menggunakan
mikroskop. Mikroskop. Nah, mikroskop digunakan untuk melihat objek benda yang sangat kecil atau objek yang sangat kecil. Nah, di sini Ibu minta kalian untuk mengamati sapi tersebut. Ibu beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 5. Nah, selanjutnya kita masuk ke inferensi. Yaitu membuat inferensi artinya adalah merumuskan penjelasan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan pada saat pengamatan. Nah, pada saat kalian mengamati sapi tadi, apa yang dapat kalian rumuskan? Fanti bisa menjawab atau yang lain? Sapinya warnanya putih sama oranye. Ya, betul. Nah, di sini kita menemukan ciri-ciri sapi, yaitu sapi berkaki 4, berwarna putih, dan coraknya berwarna coklat, dan sapi bertanduk, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, selanjutnya kita mengkomunikasikan hasil penyidikan, baik lisan maupun tulisan. Kita mengkomunikasikan bisa dalam bentuk adegan, tabel, grafik, kurva, dan diagram. Nah, selanjutnya ternyata belajar IPA punya manfaat loh. Apa saja manfaatnya? Yang pertama yaitu dapat memahami segala hal di sekitar kita. Contohnya, kita dapat memahami fenomena alam dan lebih peka terhadap lingkungan. Yang kedua, kita dapat menyelesaikan masalah di sekitar kita. Contohnya, jika di rumah terdapat air sumur yang keruh, kita bisa saja membuat alat penyaring sederhana. Yang ketiga, berpikir logis dan sistematis. Contohnya, karena kita sering melakukan penyelidikan, maka kita dapat berpikir secara berurutan. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas hidup dengan cara mengolah kacang kedelai menjadi tempe. Maka harganya menjadi meningkat. Nah, itu saja pembelajaran hari ini. Apakah kalian sudah mengerti? Ya, Ibu. Ya, terima kasih karena kalian sudah mengerti pembelajaran hari ini. Nah, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya yaitu, silahkan kalian mengamati objek biotik dan objek abiotik yang ada di sekitar kalian. Dikerjakan dalam bentuk tabel. Apakah kalian mengerti tentang tugasnya? Apakah ada yang ditanyakan? Paham, Bu. Paham, Bu. Sekian pembelajaran hari ini. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu.